Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-93 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Desa Manguntur telah terlelap dalam mimpi daerah pegunungan yang dingin. Kabut tipis melayang rendah dari lereng Gunung Anjasmara. Namun di rumah Arya Dwi Pangga masih nampak dua orang wanita bercakap-cakap. Mereka adalah Nari Ratih dan Nyi Lemus, pembantunya yang setia. Aku sering kesepian, Nyi. Aku sering merasakan hidup ini tidak bermakna lagi. Ya, itulah kalau Nini Rati sering melamun. Orang melamun kadangkala pikirannya dibawa mengembara jauh. Kadangkala pikiran kita diseret ke dalam dunia khayal yang bisa mengendorkan semangat hidup, Nini. Tapi apa yang bisa kulakukan, Nyi, selain melamun? Melamun sepertinya sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupanku akhir-akhir ini. Melamun memang penuh berisi alam hayali, tapi kadangkala menghibur hati juga. Ya, lebih baik Nini menyibukkan diri dalam bekerja. Bekerja apa saja. Mengurus angker panci, atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Aku tidak bisa bekerja, setiap pikiranku tidak tenang, Nyi. Apalagi semalam Kakang Dwi Pangga sama sekali tidak menyentuhku. Bayangkan, Nyi, 11 hari dia pergi ke kota Kediri, dan setelah di rumah kembali, tidak sedikit pun dia bersikap hangat padaku. Apakah aku sudah tidak menarik lagi, Nyi? Oh, alah. Apakah Nari Rati sudah tidak cantik lagi? Siapa berkata Nini tidak cantik lagi? Nini Rati tetap cantik loh. Bahkan semakin cantik. Karena Nini semakin dewasa.
Kalau Gusti Dwi Pangga tidak bersikap hangat pada Nini, barangkali karena masih lelah. Tunggu saja sampai besok pagi. Gusti Dwi Pangga pasti akan berubah menjadi hangat dan mesra. Kau hanya mau menyenangkan hatiku saja, Nyi. Sudah sejak lama aku tidak pernah merasakan lagi apa itu kemesraan suami istri. Kakang Dwi Pangga sepertinya kurang memperhatikan aku lagi. Apa yang dia kerjakan seolah-olah terpaksa, hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Jemari tangannya tidak pernah bergetar lagi setiap membelai rambutku, Nyi. Juga bisikan-bisikannya terdengar sumbang dan hambar. Apakah memang begitu perilaku seorang laki-laki yang istrinya sudah melahirkan anak, Nyi? Ya. Perbedaan itu tentu saja ada, Nini. Tapi hal itu jangan sampai mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Nini harus tetap yakin pada diri sendiri. Percaya diri. Nini harus banyak minum jamu dan rajin memelihara kesehatan tubuh. Juga harus tetap segar dan cerah setiap tampil di depan suami. Nah, barangkali itu Gusti Dwi Pangga yang datang. Kau siapkan makan malam, Nyi. Iya. Biar aku yang membuka pintu pagar ruangan. Baik, Nini. Kau telah membuat kecewa Nyi Lemus, Kakang. Dia sudah memasak sayur dan lauk kesukaanmu. Dia sudah menata hidangan makan malam di atas meja. Tapi kau sentuh pun tidak. Bahkan kau tengok pun tidak. Aku tidak lapar. Kau juga telah membuat kecewa aku, istrimu. Aku hanya mau makan jika perutku merasa lapar. Kalian ini jangan mengada-ada. Apa kau sudah makan di tempat lain, Kakang? Kemana saja Kakang seharian tadi? Aku mengunjungi seorang teman lama. Dan kau sudah makan di rumah teman lamamu itu? Ya, begitulah. Sudahlah, jangan ganggu aku. Jangan meributkan soal makan. Kau sedang menulis sesuatu, Kakang? Apa yang kau tulis di atas daun rontal itu? Syair? Syair? Kau menulis syair? Sudah lama sekali kau tidak pernah menyentuh gagang pena itu. Iya. Tiba-tiba saja aku ingin menyentuh gagang penaku ini. Syair apa yang sedang kau tulis, Kakang? Syair apa saja? Malam mengalir bagaikan sungai yang dalam. Pohon dan daun tidur di bawah cahaya bulan. Serangga bernyanyi di sela-sela rumputan. Tapi wajahmu hilang di balik kabut kegelapan. Indah sekali bunyi syair ini, Kakang. Berikan daun rontal itu padaku, Ratih. Kulihat di wajahmu air telaga yang biru. Kulihat di matamu seberkas cahaya sendu. Kulihat dirimu menyimpan gunung kebahagiaan. Tangan siapa mampu meraihnya? Bibir siapa mampu mengecup puncaknya? Nari Ratih, berikan syair-syair itu padaku. Untuk apa kau baca syair-syairku? Kau istri yang tidak menghormati suami. Tidak bolehkah aku tahu arti syair-syairmu ini? Untuk apa kau tahu? Kakang Dwi Pangga, aku istrimu. Tentu saja aku ingin tahu apa maksudmu menulis syair-syair seperti ini. Kau tidak akan tahu apa artinya. Aku tahu. Syair ini jelas kau tujukan untuk seseorang. Kau menuduhku berbuat selingkuh. Firasatku, naluri kewanitaanku yang membisikkan begitu. Entahlah mengapa. Tapi tiba-tiba aku cemburu sekali kau menulis syair-syair seperti ini. Kau kan tahu aku senang menulis syair. Iya, aku tahu, Kakang. Kau senang menulis syair. Kau ahli membuat syair-syair yang indah, yang menghanyutkan hati dan perasaan seorang wanita. Bahkan, dulu aku terpikat olehmu. Dan akhirnya menjadi istrimu, juga karena syair-syairmu. Dan sekarang, kau tiba-tiba saja menulis syair. Setelah lama sekali hal itu tidak pernah kau lakukan. Apakah syair-syair ini kau tujukan padaku, pada istrimu? Kalau tidak, lalu pada siapa kau tujukan kata-kata ini?
Siapa yang kau maksudkan dengan kau di sini? Wanita mana yang telah memikat hatimu, Kakang? Gadis mana yang telah membuatmu mabuk kepayang hingga kau melupakan aku, anakmu, dan keluargamu? Diam! Tidak, aku tidak akan diam. Aku tidak akan puas sebelum kau jawab pertanyaanku. Kau berikan atau tidak syair-syair itu, Ratih? Jangan membuat keributan di tengah malam begini. Jawablah pertanyaanku, Kakang. Kau tujukan untuk siapa syair-syair ini? Aku tidak sudi kau perintah. Aku tidak akan menjawabnya. Mana syair-syairku? Kurang ajar. Perempuan tidak tahu diuntung. Tunggu, Kakang. Tunggu. Kau telah menampar istrimu. Karena kau masih juga cerewet. Ingin tahu urusan laki-laki. Aku ingat pesan almarhum ayahku dulu. Sebelum beliau meninggalkan dunia fana ini. Beliau berkata bahwa jika suamimu telah menamparmu, maka kau harus berhati-hati. Kau harus waspada. Itu sebagai suatu isyarat bahwa dia mulai tergoda oleh wanita lain. Ratih! Kalau kau masih juga berdiri di situ dan ngoceh galor ngidul, aku akan menamparmu lagi. Sudah, Kakang. Sudah. Cukup. Bukan wajahku yang sakit karena tamparanmu ini, tapi hatiku. Hatiku ini yang lebih sakit. Baiklah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tulislah syair-syairmu sesuka hatimu. Dan tujukan pada siapa saja. Aku tidak akan bertanya-tanya lagi. Selamat malam, Kakang Dwi Pangga. Ibu, mengapa ibu menangis, Bu? Mengapa ibu menangis? Ibu menangis karena hati ibu sedih, Nak. Mengapa hati ibu sedih? Sudahlah, kau belum bisa mengerti anakku. Lebih baik kita tidur. Ayo tidur, sudah malam, Nak. Ayah di mana, Bu? Mengapa ayah tidak tidur bersama kita di sini? Ayahmu belum mengantuk. Sudahlah, Panji. Sudah malam. Tidurlah. Dengar, Panji. Panji sayangkan sama ibu. Nah, kalau Panji sayang sama ibu, Panji harus tidur ya. Tidurlah dan jangan lagi bertanya apa-apa tentang ayah. Seekor burung terbang rendah menyeberangi sawah. Musim panen telah berlalu bersama hujan malam itu. Kulihat kau tertegun di ambang pintu, dan rona wajahmu memancarkan sinar warna kelabu. Senja lenyap mengalir ke mulut cakrawala. Mega-mega hitam bergantung di angkasa. Kegembiraan bagaikan sirna dari permukaan bawana. Kau pergi, dan tak ada lagi yang tinggal tersisa. Tuan Dwi Pangga pandai juga menulis syair. Aku memang gemar menulis syair sejak masih anak-anak. Mungkin aku mewarisi bakat yang pernah dimiliki ibuku. Syair yang baru saja Tuan bacakan sungguh indah. Kau tahu apa yang dibicarakan dalam bait-bait syairku tadi? Tentang kesedihan. Suasananya murung sekali. Akan kubacakan satu bait lagi. Dengarkan. Sepotong mega berenang menyeberangi langit biru. Menyeberangi lereng gunung-gunung batu. Sepotong cinta yang kudekap seumur hidupku. Terlepas dan terbang bersama mega itu. Bait syair Tuan kali ini jauh lebih indah. Tapi juga lebih mengiris hati. Tuan bicara tentang kegagalan, kehilangan, keputusasaan.
Apakah hal itu mencerminkan kehidupan pribadi Tuan yang sesungguhnya? Satu hal yang tak bisa kupungkiri ialah bahwa aku tak bisa hidup tanpa cinta. Tuan nampaknya seorang pengagum cinta, pendamba cinta. Iya, kau benar sekali, Mesin. Saya juga menyukai bait-bait syair. Almarhum suami saya dulu marskal syair. Jadi kau pernah bersuami? Iya, saya adalah seorang janda. Kalian bercerai? Iya, kami diceraikan oleh maut. Oh, kasihan. Saya masih ingat satu bait syair yang pernah diucapkan suami saya dulu, sebelum kami menikah secara resmi. Tuan mau dengar bunyinya? Oh, tentu. Coba lantunkan bait syair itu. Hujan turun bersama kabut menyapu bumi. Anjing hutan menggonggong kelaparan. Orang-orang menutup pintu-pintu rumahnya. Dan mereka tinggal diam bersama keluarganya. Hujan turun semakin deras bagaikan murka. Anjing hutan meraung penasaran. Tapi mendadak muncul sosok seorang lelaki. Dia berhenti di ujung jalan, menengok kiri kanan, lalu melangkah lagi, menembus kabut kegelapan. Dia terus melangkah, sementara hujan semakin gila, dan anjing hutan terus menggonggong di kejauhan. Nah, bagaimana pendapat Tuan tentang bait-bait syair ini? Bagus sekali bunyi kata-katanya. Bagus. Tapi terus terang, aku merasa ngeri mendengarnya. Syair itu seperti bercerita tentang keganasan, kebuasan. Juga perjuangan dan pengembaraan yang panjang. Almarhum suami saya memang seorang pengembara. Dia tak pernah tinggal menetap di suatu tempat. Dia banyak bergaul dengan bermacam-macam golongan manusia yang cara berpikirnya berbeda-beda. Tapi bukankah akhirnya dia mengakhiri masa-masa pengembaraannya itu? Benar, Tuan. Lalu suami saya mengembara ke sana kemari untuk mencari cinta. Maka setelah kami menjadi suami istri, setelah kami mengucapkan janji perkawinan di depan meja sembahyang kuil, dia pun segera menghentikan pengembaraannya. Lalu kami hidup bahagia sebagai suami. Laki-laki yang sungguh beruntung. Tapi ternyata usia perkawinan kami sangat singkat, Tuan. Kasihan dia. Kasihan Lau. Masa-masa yang manis, mengapa hanya berlangsung sekejap? Sudahlah. Tak usah bersedih hati. Oh ya, udara sangat sejuk dan langit di luar cerah sekali. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan? Pemandangan alam di bagian utara desa ini sangat indah. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya belum sehat benar. Oh ya, baiklah. Kalau begitu lain kali saja. Kalau kau sudah lebih sehat dan segar. Maaf, aku pergi dulu. Silakan, Tuan Tripangga. Kasihan dia, wanita yang malang. Maksudmu Nona Mesin? Ya, siapa lagi? Dia hidup menderita di negeri orang. Dan nampaknya dia akan semakin menderita saja, Kakak. Mengapa semakin menderita? Ya, karena dia sudah berdiri di bibir sebuah jurang penderitaan yang lebih curam, lebih gelap, dan lebih dingin. Kau ini ngomong apa, Nyi? Aku kok tidak mengerti. Kalau sampai hal itu terjadi, Kakang, kau ikut andil besar. Kau harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Kau kira aku tidak tahu siapa gustimu, Arya Dwi Pangga itu? Dia lebih puas dari seekor macan yang lapar. Dia tukang bermain wanita, Kakang. Dia pandai menaklukkan hati wanita, pandai merayu, dan sekaligus menceburkan korbannya ke dalam kegelapan sumur penderitaan yang dalam.
Kukira penilaianmu tentang Gusti Dwi Pangga terlalu berlebihan. Kakang, aku tidak rela, Kakang, melihat nona cantik itu menjadi korban gustimu itu. Gusti Dwi Pangga hanya ingin menghiburnya, Nyi. Dia tidak bermaksud apa-apa kok. Kau ini terlalu berprasangka buruk tanpa bukti. Jangan begitu, Nyi. Bagaimanapun juga, Gusti Dwi Pangga sudah banyak membantu kita. Memang benar, dia sudah banyak membantu kita, Kakang. Tapi apakah dengan begitu dia boleh berbuat apa saja di rumah kita terhadap seorang wanita yang masih bersih dan suci? Alah, sudahlah, Nyi, sudah. Kita jangan meributkan soal ini. Kita menjadi penonton saja, penonton yang baik. Kau bukan wanita, Kakang. Kau tidak bisa merasakan apa yang dirasakan seorang wanita. Nih, kukatakan sudah. Jangan ikut campur urusan pribadi Gusti Dwi Pangga. Demikianlah, Arya Dwi Pangga lebih banyak tinggal di rumah Pamungsu, sahabat karibnya, daripada di rumahnya sendiri. Dia terus berusaha mengadakan pendekatan terhadap Meisin. Tapi nampaknya wanita itu masih terus menutup pintu hatinya rapat-rapat. Sementara itu, Arya Kamandanu masih terus mencari Meisin yang pergi meninggalkan rumahnya. Sudah 2 hari lamanya dia meninggalkan desa Kurawan. Dan sekarang ini dia mulai memasuki daerah Jasun Wungkal. Kemana aku harus mencarinya? Mungkinkah dia telah pergi jauh? Atau barangkali dia nekat membunuh dirinya sendiri? Oh, Meisin. Mengapa kau tergesa-gesa pergi? Mengapa kau tidak mau menunggu keterangan dari mulutku? Apakah kau sudah tidak percaya lagi pada Arya Kamandanu? Jangan-jangan dia pergi ke bangunan tua itu. Iya. Jangan-jangan dia pergi ke makam suaminya, Pendekar Lu. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu melesat bagaikan terbang menuju kaki gunung Anjasmara. Hewan itu terus menghentakkan kaki-kakinya yang panjang menyusuri jalan setapak. Sementara Arya Kamandanu duduk dengan tenang di atas punggungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dilakukan Arya Kamandanu di makam Pendekar Lu, almarhum suami Meisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.